berada, apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu baik-baik saja, sehat pastinya, dan selalu produktif dimanapun kalian berada. Nah, hari ini saya nggak sendiri dong tentunya, saya ditemani oleh Romo Puji. Halo Romo. Halo guys. Gimana Romo, sehat? Sehat. Pastinya Tuhan. sehat. Nah, oh iya Romo, ini kan kita sudah memasuki masa Prapaskah nih Mo. Nah, kira-kira kegiatan Romo selama masa Prapaskah ini apa Mo? Ya biasa setelah Rabu itu kita dalam masa Prapaskah ini ya banyak kegiatan terutama ya terkait dengan APP, pendalaman tema-tema aksi puasa pembangunan, kemudian devosi, jalan salib dan seterusnya. Dan Itu. berarti cukup produktif ya Mo? Ya, nanti kalau mendekati hari raya semakin sibuk. Produktif. Nah, Mo, kali ini kita juga akan membahas topik yang cukup menarik juga Mo. Kemarin kan udah rame juga nih. Nah, sekarang nih nggak kalah menarik juga tentang pengorbanan Mo. Kan kalau teman-teman OMK itu sekarang tuh istilahnya itu bucin. Bucin? Iya, kan kalau misalnya pengorbanan itu kan nggak semuanya identik dengan rasa sayang Mo. Tapi kan kebanyakan teman-teman sekarang itu selalu mengkiaskan bahwa sebuah pengorbanan itu selalu didasari dengan cinta, kasih, dan sayang. Tapi teman-teman lupa kalau misalnya pengorbanan itu atau cinta itu nggak selamanya bahagia atau senang. Romo setuju nggak dengan itu? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Kita lihat dulu. Nah, kalau misalnya sekarang itu ya Mo, teman-teman itu lagi pada fase bucin-bucinnya, meskipun nggak sama pasangannya Mo. Jadi ini ada cerita begini. Ada teman OMK, ini teman saya juga ini, dia tuh lagi suka sama teman OMK juga. Nah, teman saya tuh yang cowok Mo. Ini yang dikejar yang ceweknya gitu. Sama-sama di OMK juga, paroki sini juga Mo. Si cowok ini tuh kayak mengorbankan semuanya Mo, mulai dari waktu, materi. Kayak kalau misalnya ini si cewek kelihatan kayak bad mood gitu ya Mo, itu disamperin. Kalau lagi tiba-tiba di depan rumah udah bawa jajan Mo. Gitu. Saking bucinnya kayak gitu, bucin banget. Nah, menurut Romo sebenarnya bucin itu baik nggak sih Mo? Ya namanya orang muda ya. Jadi kalau ada perasaan-perasaan itu ya ada tara-tara tertentu bisa dibilang wajar. Tapi kalau keterlaluan ya janganlah gitu ya. Tapi menurut saya bucin itu bukan soal umur. Siapapun bisa mengalami, bahkan orang yang dewasa pun bisa jadi mengalami bucin juga. Nah, tapi Mo, kadang-kadang kalau misalnya ada yang cerita gitu ya Mo, saya tuh suka miris karena kadang-kadang itu teman-teman kalau misalnya bucin itu sampai nggak sadar gitu Mo. Nggak sadarnya itu karena sebenarnya dia di sini tuh sudah masuk ke fase dimanfaatkan dan menjadi akhirnya kan nggak baik kayak gitu Mo. Kalau misalnya nih kayak rasa sayangnya nggak buru-buru dibales, tapi akhirnya cuma dimanfaatkan kayak jadi tukang ojeknya, terjemput kemana-mana, kan kasihan Mo sebenarnya. Iya sih, kadang-kadang ada yang seperti itu, saking bucinnya dia itu jadi orang bilang cinta itu buta, mungkin seperti itu ya. Jadi dia sudah tidak peduli yang lain-lain, lalu dia mengorbankan apapun demi orang yang dia cintai itu. Tapi jangan salah, ada juga orang yang bucin, tahu kalau dimanfaatkan, tapi dia tetap mau melakukan itu, mau diperalat seperti itu. Kenapa? Yang penting dia bisa melakukan sesuatu, menunjukkan cintanya demi orang itu. Jadi walaupun dia diperalat, dia nggak peduli, aku tetap mau melakukan itu. Tetap dalam pendirian ya Mo. Oke Mo, tapi bucin itu kan ada yang dua arah dan satu arah Mo. Maksudnya kalau dua arah kan enak ini, kalau misalnya ibaratnya kayak pasangan kekasih gitu deh Mo, kalau lagi saling mencintai kan pastinya sama-sama bucin gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma satu arah kan sebenarnya kasihan juga ya Mo. Iya memang, karena cinta itu kan mesti harus ada timbal balik ya. Kalau orang mencintai lalu tidak ada timbal balik, kemudian ya gimana gitu ya. Jadi orang yang mencinta itu menjadi kecewa, menjadi sedih begitu. Memang cinta itu harus timbal balik gitu. Memang tapi ya tidak bisa dipaksakan, yang namanya cinta tidak bisa dipaksakan gitu. Tapi kami kaum muda itu sebenarnya sering lupa Mo. Sering lupanya itu adalah kita tuh selalu berpikir bahwa cinta itu tentang sesuatu yang indah. Betul. Karena kan mungkin kita sedang merasakan mencintai seseorang kayak gitu, mengejar-ngejar seseorang. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya
mencintai itu sudah satu paket dengan sakit hati. Bahkan tuh beberapa hari ini saya sedang terngiang-ngiang sebuah lagu. Yang mana itu? Ramo pernah denger nggak atau tahu tentang sebuah lagu yang judulnya Cinta Ini Membunuhku? Oh, lagunya The Massive. Iya. Oh, ya kayak apa itu? Mungkin Lagunya? Ramo kita bisa nyanyi sebentar ya. Iya. Sama teman-teman yang ada di sini mau nyanyi boleh banget ya. Oke, coba. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini cinta itu juga bisa membunuh ya, Mo. Karena kan membunuhnya itu entah secara fisik atau secara psikis. Romo setuju nggak tentang itu? Karena kan banyak kasus juga orang yang patah hati itu akhirnya bunuh diri. Itu kan akhirnya menjadi sesuatu hal yang bucinnya tidak baik gitu. Iya. Sebenarnya begini, sebenarnya kalau kita mau lihat, bukan cinta itu kemudian membuat kita menderita, bahkan sampai mati, ya sampai digambarkan di lagu itu kan cinta ini membunuhku, ya loh. Seolah-olah kalau saya mencintai terus nggak direspon, terus saya jadi sakit hati. Tapi menurut saya kalau cinta itu paketnya bukan bahagia dan menderita, tapi cinta itu suatu kesadaran untuk memberikan yang terbaik. Jadi cinta itu bukan semata-mata soal perasaan. Kalau perasaan itu namanya ya jatuh cinta. Kalau saya membedakan antara jatuh cinta dengan mencintai. Jatuh cinta itu perasaan, kalau mencintai itu suatu perbuatan, suatu keputusan. Nah, kalau kita mau mengatakan soal cinta, berarti kita itu harus satu paket gitu ya, bukan hanya perasaan saja, tetapi juga komitmen, kesediaan, kerelaan untuk memberikan yang terbaik bagi yang dicintai. Nah, konsekuensinya memberikan yang terbaik, namanya terbaik, berarti dia memberikan apapun gitu, ya, apapun demi yang dicintai itu, dia akan rela mengorbankan apapun. Coba kita lihat cinta ya pada umumnya bukan hanya cinta pasangan cewek cowok, suami istri, tapi juga misalnya orang tua ke anak, ibu dengan anaknya. Ketika ibu itu mengandung, melahirkan, taruhannya adalah nyawanya kan. Nah, tapi dia mau melakukan itu dengan rela, mau susah payah dengan rela. Kenapa? Karena dia ada komitmen, ada kerelaan untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Jadi cinta itu adalah suatu keputusan, tindakan memberikan yang terbaik. Dan tahu nggak? Sebenarnya Tuhan itu bucin dengan kita. Kok bisa, Bang? Loh, itu yang sebenarnya pada masa Prapaskah ini sedang kita renungkan bersama. Tuhan bucin dengan kita. Begitu cintanya Tuhan kepada kita, kepada manusia, sampai Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kita. Lalu pertanyaannya, yang terbaik itu apa? Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Bukan hanya berkat, bukan hanya rahmat, bukan hanya perlindungan, tapi Tuhan memberikan putranya yang tunggal, putranya sendiri dikorbankan untuk kita. Nah, itu tandanya bucinnya Tuhan kepada kita gitu. Dan masa Prapaskah ini adalah masa di mana kita ini diajak untuk menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar cinta dengan kita gitu. Nah, seperti kamu tadi menyinggung kan, kalau ada yang bucin tapi satu pihak kan kasihan ya. Nah, nggak enak kan kalau cinta satu arah. Nah, maka masa Prapaskah ini kita diajak untuk membuka diri, menyadari bahwa Tuhan itu cinta dengan kita, lalu kemudian kita juga membalas cintanya Tuhan begitu. Tapi kalau misalnya sekarang itu dari kita sendiri sebenarnya kayak kurang menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu bucin sama kita ya. Akhirnya kan kalau kasih sayangnya Tuhan itu ke kita tertutup, padahal sebenarnya the real bucin adalah Tuhan Yesus karena sampai wafat di kayu salib gitu ya. Betul. Ya kan,
Ya kita bayangkan ya, bayangkan Tuhan Allah yang maha kuasa, maha besar, maha mulia, yang dia begitu luar biasa, dia mau menjadi manusia. Itu dulu, satu itu, mau menjadi manusia. Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan itu mau jadi manusia ya? Buat apa kok repot-repot gitu? Misalnya, demi menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan maha kuasa, apa nggak bisa dia menyelamatkan tanpa harus menjadi manusia? Ya kan? Ya. Pernah nggak tanya kayak gitu? Pernah kepikiran juga. Nah, Tuhan maha kuasa kan bisa dia, kamu selamat, sudah selesai. Tapi bukan begitu caranya Tuhan. Tuhan mau datang menjadi manusia. Nah, dengan menjadi manusia itu sebenarnya Tuhan mau menunjukkan, membuktikan bucinnya itu. Nah, dalam diri Tuhan Yesus, di situ di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan bahwa Yesus adalah kepenuhan Allah. Dalam diri Yesus ada kepenuhan Allah. Tetapi dia tidak mengambil hak untuk dirinya sendiri, malah dia mengosongkan diri dan menjadi manusia lemah. Dan dalam keadaan sebagai manusia dia masih merendahkan diri lagi dengan mau menderita dan mati di salib gitu. Nah, pertanyaan lagi, setelah jadi manusia kok Yesus mau menderita? Ya kan? Kita setiap hari Jumat jalan salib, ya kan? Doa jalan salib, apalagi nanti Jumat Agung kita merenungkan secara spesial, ya, secara khusus saat dimana Tuhan Yesus mengalami begitu banyak penderitaan, ya, begitu banyak penghinaan. Dia diperlakukan bahkan bukan manusia lagi, ya, bahkan begitu rendahnya. Bukan hanya dipukuli, dicambuki, bukan hanya dipasang mahkota duri, tapi dia dipermalukan di depan umum, ya, disalib dalam keadaan telanjang. Kalau menurut penelitian, ketika disalib Yesus itu nggak ada selembar kain pun. Kalau kita kan disalib ada, itu ya, karena apa ya? Karena kita hormatlah, ya. Tapi sesungguhnya dia nggak ditutup apa-apa, kan sebenarnya dipermalukan gitu. Diludai, ya, dihina, diperlakukan tidak adil, dan dikatakan Yesus menanggung penderitaan itu dengan rela. Kenapa? Cintanya karena bucin, ya kan? Karena bucin, dia begitu mencintai, cintanya begitu besar sampai penderitaan itu, penderitaan seberat apapun itu tidak bisa mengalahkan cintanya itu. Terabas gaspol gitu pokoknya. Sikat terus gitu. Begitu besar ya mau pengorbanan Tuhan untuk kita. Nah, tapi kira-kira nih mau dalam masa pertobatan ini, bagaimana kita sebagai kaum muda ataupun penonton yang sedang menonton ini, kita menyadari bahwa sebenarnya Tuhan mencintai kita begitu besar. Karena kan manusia sering lupa bahwa ketika mungkin mereka sedang diuji gitu ya, akhirnya kan mereka merasakan bahwa Tuhan jauh sama aku, Tuhan tidak mencintaiku. Padahal sebenarnya kita yang menjauh dari Tuhan kan, dan Tuhan itu kan tetap mencintai kita selalu. Nah, itu bagaimana caranya biar kita tuh peka gitu loh, kalau bahwa itu sebenarnya Tuhan itu selalu ada untuk kita gitu. Ya, kepekaan itu perlu diasah ya. Jadi kalau memang kita tidak membiasakan untuk peka, ya sulit bagi kita untuk menyadari kehadiran Tuhan, cinta Tuhan apalagi. Jadi itu perlu diasah. Asahnya bagaimana? Asahnya dengan menjalin relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Ya, mengasahnya itu lewat relasi, lewat komunikasi. Ya. Contoh saja dalam kehidupan sehari-hari, kamu di dalam keluarga, bagaimana kamu bisa akrab dengan keluarga? Ngobrol ya kan dengan orang tua, ya kan, nyata-nyata duduk di TV sama aku tadi begini rumah gitu kan. Tapi kan kemudian ada ikatan batin, ya toh. Nah, misalnya ada suami istri terpaksa salah satu harus kerja jauh gitu ya, merantau, lalu walaupun jauh mereka tetap bisa dekat. Kenapa? Karena komunikasi. Sekarang ada HP, sekarang sudah canggih. Jadi ikatan itu tetap akan erat meskipun berjauhan karena ada komunikasi, ada setiap hari relasi hubungan itu dipupuk terus, dipelihara terus begitu. Kamu dengan pacar misalnya,
Kamu kan punya gebetan tapi nggak pernah komunikasi, gimana? Ya nggak jadi dekat-dekat, ya toh, nggak bisa akrab, nggak bisa ya hangat begitu, ya toh. Betul nggak teman-teman? Jadi kuncinya kita harus mendekatkan diri dan berkomunikasi ya, menjaga relasi itu penting. Jadi teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya bucin kan kalian pasti selalu ngechat ya kan, ngechat, ngabarin, nanyain kabarnya kayak gimana ke pasangan. Nah, kalian juga harus begitu sama Tuhan, sering-seringlah berkomunikasi dan menjaga relasi dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya memupuk relasi dengan Tuhan itu? Nah, kalau menurut kamu, ya apa? Kalau menurut saya itu kayak dengan kita rajin berdoa ya, meluangkan waktu untuk Tuhan supaya kayak kalau biasanya itu saya kayak curhat sama orang gitu loh, tapi saya malamnya curhat kayak Tuhan gitu. Jadi kan lebih lega setelah menjalani hari yang mungkin nggak selalunya ringan atau ceria gitu kan, pasti ada hari beratnya juga. Kalau saya sih seperti itu. Nah, kita sebenarnya di dalam gereja masa Prapaskah ini kita dibantu untuk mengeratkan lagi, memupuk lagi relasi kita, mengasah ketajaman ketajaman indera kita untuk menyadari kehadiran Tuhan, menyadari cinta Tuhan. Itu lewat beberapa tindakan. Ya. Masa Prapaskah sering disebut masa puasa. Nah, jadi dengan pantang puasa itu melatih kita untuk punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Ya kan? Kenapa sih kita ini jauh dari Tuhan? Karena biasanya kita ini terlalu memikirkan diri kita sendiri, egois, ya toh. Sehari-hari waktu kita habis untuk diri kita sendiri. Ayo coba contohnya apa? Contohnya paling gampang, HP. Ya sekarang nggak mungkin nggak pegang HP. Ya kan? memang ya kan. Tapi coba waktu kita menjadi sangat sedikit untuk berdoa, menjadi sangat sedikit untuk berrelasi dengan orang lain. Kita lebih sibuk main HP, mendengarkan musik, main game, medsos dan segala macam. Itu baik, tapi kemudian kalau kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, kita kemudian tidak peka, ada relasi-relasi yang kita abaikan, ya kan, menjadi tidak hangat. Jadi pantang puasa itu membantu kita untuk tidak fokus kepada diri kita sendiri, ya kan, tapi belajar untuk keluar dari diri kita sendiri. Bagaimana saya bisa peka dengan Tuhan kalau saya selalu menutup diri saya, kan, gitu. Pantang puasa. Jadi pantang puasa itu bagi kita orang Katolik bukan untuk cari pahala, ya kan? Bukan untuk cari pahala. Kenapa? Karena cinta Tuhan terlalu besar buat kita, nggak perlu kita cari-cari pahala, ya kan? Lagi pula perbuatan baik kita sebanyak apapun nggak bisa menandingi cinta Tuhan. Pantang dan puasa bukan untuk mengganti rugi dosa kita, ya kan? Bukan untuk menebus, selama setahun ini banyak dosa, maka sekarang saya akan mengganti dengan pantang puasa. Tidak bisa. Kenapa? Karena sebenarnya dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, gitu. Jadi tidak perlu lagi kita menebus. Ya. Terus buat apa pertanyaannya pantang dan puasa kita? Untuk latihan supaya kita keluar dari diri kita. Kalau kita keluar dari diri kita, kemudian kita baru bisa merespon. Bapakku sayang dengan aku, mamaku sayang dengan aku, teman-teman peduli dengan aku, Tuhan begitu mencintai aku, gitu. Saya bisa respon, gitu. Saya tidak sibuk dengan diri saya sendiri, gitu. Pantang dan puasa. Ngomong-ngomong boleh minum dulu nggak? Boleh, Mas. Lama-lama mau. Boleh. Santai aja mau kita hari ini. Saya juga luar biasa. Keren ya? Lucu kan, Mo? Ya itu, jadi masa Prapaskah kita dibantu untuk lebih mendekatkan diri, mengasah ketajaman intuisi kita terhadap cinta Tuhan lewat pantang puasa. Apalagi doa dan ibadat kita. Jadi selama masa Prapaskah ini kita diajak untuk lebih banyak berdoa. Tentu saja itu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, ya kan? Lewat doa jalan salib, dengan novena, pendalaman APP juga, terutama misa, ya toh? Karena di dalam perayaan Ekaristi
disitulah saat dimana saat paling sempurna kita mengalami cinta Tuhan dan membalas cinta Tuhan. Tema APP Poskon kita kan bersatu dengan Kristus, terutama di dalam perayaan Ekaristi. Nah itu puncaknya. Ekaristi itu kesempatan kita bertemu dengan Tuhan Yesus, bukan hanya ketemu, mendengarkan Tuhan Yesus, bukan hanya mendengar, tapi bersatu dengan Tuhan Yesus, ya kan? Ya. Kamu menerima komuni, makan komuni itu apa yang kamu terima? Tuhan Yesus, ya kan? Nah, selain pantang puasa, doa, terutama Ekaristi, yang ketiga adalah pendalaman yang kamu tadi sebut, pendalaman APP. Itu pendalaman sabda Tuhan. Jadi kita melatih untuk mendengarkan Tuhan berbicara dengan kita, sama seperti kalau tadi contohnya kamu dengan orang tua ngobrol-ngobrol kan pasti dua arah, ya toh? Dua arah. Jadi kamu sekarang bukan hanya banyak ngomong Tuhan aku begini Tuhan aku begini, tapi juga kamu mendengarkan Tuhan kamu mau ngomong apa sih, gitu. Mendengarkan sabda Tuhan. Dan yang keempat apa? Amal kasih. Di situ, jadi di APP ini kan ada namanya aksi puasa pembangunan, ya kan? Kita dilatih untuk membagikan sebagian dari apa yang kita miliki untuk beramal mengasihi sesama kita. Nah, dari mana APP-nya itu? Ya kita ambilkan dari apa yang kita sisihkan. Gitu. Tadi kan kita pantang puasa. Misalnya, selama ini saya sama makan yang enak-enak, gitu kan? Burger, KFC, apa macam-macam, kan? Tentunya di sini nggak ada, Mo. Oh, nggak ada ya? Tapi yang enak-enak lah pokoknya. Nah, selama pantang puasa ini kita membuat makanan kita lebih sederhana, dan kemudian uang yang biasanya untuk kita nikmati itu kan, senang-senang untuk diri kita sendiri, kita sisihkan lalu kita bagi. Oh iya ya, selama ini aku nggak peduli ada orang yang nggak bisa makan, ya kan? Ada orang-orang yang kesulitan untuk memenuhi nafkah keluarganya, ada orang-orang yang kesulitan menikmati sesuatu yang layak. Nah, saya berbagi apa yang saya punya itu demi mengasihi sesama. Nah, dengan cara itu empat tadi, pantang puasa, doa, terutama Ekaristi, mendalami sabda, ya, APP, dan amal kasih, itu membuat kita semakin tajam intuisi kita. Nah teman-teman, jadi itu tadi ya, mau kan misalnya ini kita bucin. Nah bucin itu nggak cuma dari manusia ke manusia, tapi bucin yang sesungguhnya, cinta yang sesungguhnya adalah bucinnya Tuhan ke manusia. Nah tadi teman-teman yang mungkin membutuhkan apa ya, media untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, kita punya 4 cara ya tadi yang disebutkan Romo. Yang pertama yaitu puasa dan berpantang. Yang kedua ada doa, tentunya puncaknya ada Ekaristi ya, Mo. Yang ketiga mengikuti pendalaman APP. Nah, teman-teman ini yang di sini OMK, yang di rumah juga yang sedang nonton, jangan lupa ikut pendalaman APP. Yang terakhir ada amal kasih. Nah, amal kasih ini bisa berupa kalau misalnya kan tadi kan kita puasa dan berpantang nih, yang biasanya makannya seblak, boba, yang manis-manis. Nah, itu bisa mungkin sedikit disisihkan untuk sesama kita. Tapi tentunya di sini kita juga harus membangun relasi, dan apa ya, kalau bahasanya itu kita sering-sering mendekatkan diri ke Tuhan gitu ya, Mo. Dan ingat nih, ada satu lagi yang perlu disadari oleh teman-teman ya. Pertobatan pada masa Prapaskah ini itu bukan hanya soal perasaan, sekali lagi, cinta bukan perasaan, tapi cinta itu adalah komitmen atau keputusan memberikan yang terbaik bagi yang dicintai. So, kesimpulannya, pertobatan kita itu harus konkret ya, dalam tindakan nyata ya, itu tadi 4 tadi itu salah satunya ya, cara untuk mengasah intuisi kita terhadap cinta Tuhan. Tetapi secara konkret, pertobatan itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ialah bahwa kita semakin banyak mencintai, mengasihi baik orang lain, tetapi juga Tuhan terutama, gitu ya. Jadi tindakan nyata sehari-hari. Sekarang apa perubahan apa yang harus saya lakukan setelah saya menyadari cinta Tuhan? Konkret tindakannya.
harus nyata ya Mo. Cinta Tuhan itu nyata, konkret dan pasti. Masa kita nggak bisa mencintai Tuhan secara nyata gitu kan ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di rumah jangan lupa ya, jangan cuma cinta ke pasangan atau ke siapapun yang dipupuk, tapi cinta kepada Tuhan juga harus dipupuk. Apalagi kita sedang berada di momen yang pas ya Mo, ini kan kita sedang dalam masa prapaskah gitu. Oke teman-teman, gitu ya. Jadi jangan lupa, oke, gitu ya Romo. Nah, jangan lupa ya, sampai jumpa di episode selanjutnya tentunya dengan bahasan yang tentunya menarik juga ya, lebih menarik malah. Oke